Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam novena Roh Kudus demi merawat bumi berdasarkan ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus. Hari ini adalah hari yang keempat. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki doa novena ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Para sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, novena ini saya persembahkan dari ruangan kampus ministry di Unika Sugiyopranoto, Semarang. Marilah kita awali novena kita dengan mohon ampun atas kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu bergembira dalam penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, kali ini saya akan membacakan ensiklik Laudato Si, lanjutan dari yang sudah kita baca kemarin. Saya akan membacakan ensiklik Laudato Si 3 artikel sekaligus. Artikel 7, 8, dan 9 dipersatukan oleh keprihatinan yang sama. Pernyataan-pernyataan beberapa paus ini menggemakan refleksi banyak ilmuwan, filsuf, teolog, dan masyarakat sipil yang semuanya telah memperkaya pemikiran gereja tentang soal ini, yakni tentang kepedulian lingkungan. Di luar gereja Katolik, gereja dan komunitas Kristen lain, dan juga agama-agama lain telah menyatakan keprihatinan mendalam dan menawarkan refleksi berharga tentang isu-isu yang menjadi keprihatinan kita semua. Untuk memberi contoh yang mencolok, saya ingin menyebut sumbangan Patriark Ekumenis Bartolomeus yang tercinta, yang dengannya kita berbagi harapan akan persekutuan gereja sepenuhnya. Patriark Bartolomeus telah berbicara secara khusus tentang perlunya kita masing-masing bertobat dari
cara kita memperlakukan planet ini. Sekecil apapun kerusakan ekologis yang kita timbulkan, kita dipanggil untuk mengakui kontribusi kita, kecil atau besar, terhadap luka-luka dan kerusakan alam ciptaan. Ia sudah berulang kali menyatakan hal ini dengan tegas dan meyakinkan, sambil menantang kita untuk mengakui dosa-dosa kita terhadap dunia ciptaan. Bila manusia menghancurkan keanekaragaman hayati ciptaan Tuhan, bila manusia mengurangi keutuhan bumi ketika menyebabkan perubahan iklim, menggunduli bumi dari hutan alamnya, atau menghancurkan lahan-lahan basahnya, bila manusia mencemari air, tanah, udara, dan lingkungan hidupnya, semua ini adalah dosa. Sebab kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri kita sendiri dan dosa terhadap Allah. Pada saat yang sama, Bartolomeus tertarik pada akar etis dan spiritual masalah lingkungan yang mengharuskan kita mencari solusi tidak hanya dalam teknologi, tetapi dalam perubahan manusia. Kalau tidak, kita akan menangani gejala-gejalanya saja. Ia minta kita untuk mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati, pemborosan dengan semangat berbagi, sebuah asketisme yang berarti belajar untuk memberi dan tidak hanya berpantang. Inilah cara mencintai, bergerak secara bertahap dari apa yang saya inginkan menuju apa yang dibutuhkan dunia Allah. Inilah pembebasan dari rasa takut, keserakahan, dan ketagihan. Sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk menerima dunia sebagai sakramen persekutuan, sebagai cara berbagi dengan Allah dan sesama kita pada skala global. Dengan rendah hati, kita yakin bahwa Allah, bahwa yang ilahi dan yang manusiawi bertemu dalam detil terkecil tenunan halus ciptaan Allah dalam setitik debu di planet kita. Demikianlah kutipan dari ensiklik Laudato Si untuk bahan doa dan refleksi kita pada hari ini, Novena Roh Kudus demi merawat bumi, bersama Paus Fransiskus pada hari keempat. Marilah kita berseru. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami, demi Yesus Kristus Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Semoga para sahabatku, sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab Kristus yang telah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Kristus sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama pundangnya perawan Maria, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah